Oke, kita masuk ke mata ya teman-teman. Maksudnya mulai mempelajari tentang mata. Nah, di sini ada gambar mata, ada bagian-bagian mata. Ini yang dituliskan cuman lensa, otot siliar, dan retina. Nah, selain itu masih ada kornea, yaitu bagian paling depan mata. Kemudian iris itu yang mewarnai mata, ada yang warna biru, oranye, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ada bola mata itu sendiri, ada saraf dan retina. Masing-masing fungsinya silakan kalian cari sendiri. Misalnya lensa untuk membiaskan bayangan, retina untuk menangkap bayangan, syaraf mata untuk menyalurkan menyalurkan data dari mata ke otak dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada keistimewaan mata, yaitu mata itu bisa mencembung atau memipih tergantung jarak benda yang kita lihat. Namanya kemampuan itu adalah daya akomodasi mata. Jadi kalau melihat benda jauh itu otomatis lensa kita akan memipih ya, kayak pakai kacamata cekung gitulah. Kemudian kalau kita melihat dekat itu lensa mata kita mencembung. Nah, itulah kemampuan mata kita yang tidak dimiliki oleh alat optik yang lain. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis cacat mata. Nah, sebelum itu kita tahu dulu apa itu titik jauh, puntum rematum, dan titik dekat, puntum proximum. Nah, titik jauh, puntum rematum itu kalau mata normal itu tak hingga. Nah, seperti pada saat kalian melihat bintang-bintang di langit. Nah, kalian masih melihat dengan jelas ya, bintang bentuknya kayak apa? Kayak bintang atau bulat atau apa? Nah, itu kalau kalian masih bisa melihat sinarnya tidak buram, itu berarti jarak pandangnya masih tak hingga gitu. Kemudian titik dekatnya. Titik dekat itu gimana? Titik dekat itu adalah jarak maksimal yang bisa kalian melihat benda dengan jelas. Nah, kenapa 25? Kenapa enggak kurang dari itu? Coba kalau kalian lebih dekatkan apa yang kalian baca. Ternyata malah tidak jelas. Nah, paling jelas itu adalah 25. Itu kalau mata normal. Nah, kenapa kok ada cacat mata? Nah, karena tadi puntum remotum atau puntum proximumnya itu tidak pas ya. Tidak pas pada angka yang disebutkan tadi. Nah, gitu. Kalau miopi dia tidak bisa melihat jauh gitu ya. Misalnya min 1 itu dia jarak yang paling jelas dilihat itu 1 meter. Min setengah itu 2 meter. Nah, kalian bisa bayangin sendiri ya, bisa hitung sendiri ya. Min seperempat itu sekian meter. Nah, nanti ada hitungannya. Kemudian untuk miopi itu nanti ditolong dengan lensa cekung ya. Kalian yang matanya minus itu ditolong pakai kacamata dengan lensanya itu cekung gitu. Nah, ini ya kekuatan lensanya. Jadi kalian itu bisa tahu ini min berapa, min setengah, min 1 itu dari mana sih? Nah, ini ya. Ini dilihat. Nah, kekuatan lensa penderita miopi itu P ini ya. P itu 1/F dalam meter. Kalau dalam meter 1/F. Nah, kalau dalam senti, F-nya dalam senti itu 100/F. Atau P-nya itu sama dengan 100/PR gitu ya. Nah, misalnya punktum remotum kita, atau kita taunya apa? Kita taunya kekuatan lensa kita. Kita taunya kekuatan lensa kita misalnya min 1. Nah, min 1 adalah P-nya. Jadi 100 dibagi berapa biar jadi min 1? Berapa? Ya, 100 dibagi 100. Sehingga apa? PR kita itu adalah 100 apa? 100 cm. Nah, gitu. Jadi kalau kita min 1 itu berarti punktum remotum kita, titik jauh kita itu adalah 100 cm atau 1 meter.
Gimana kalau P-nya 1/4? Bisa kalian hitung sendiri. Gimana kalau misalnya 6 misalnya? Ya, kalian misalnya ada yang min 6, nah gitu ya. Berarti P-nya itu 6. Nah, 100 dibagi berapa kok bisa jadi 6? 100 dibagi berapa? 6. 16 sekian gitu ya. Nah, kalian bayangin ya, titik yang paling jauh jelas ya. Ya, memang bisa melihat jauh, tapi nggak jelas. Nah, kan gitu. Nah, kalau melihat jauh jelas itu sekian. Nah, bisa dibayangin ya. Nah, berarti kita jaga kesehatan mata kita ya. Kemudian rabun dekat. Rabun dekat itu tidak bisa melihat dekat. Nah, biasanya ini terjadi pada orang tua atau orang yang sering melihat yang jauh. Melihat yang jauh apa ya? Misalkan dia sopir atau kemudian yang sukanya melihat yang jauh-jauh gitu ya, sehingga melihat dekat itu jadi buram gitu. Nah, dia itu nanti ditolong dengan lensa cembung gitu ya. Dia lensanya itu karena terlalu sering memipih sehingga nggak bisa mencembung lagi gitu ya, nggak elastis lagi gitu ya, sehingga harus ditolong dengan lensa cembung. Nah, di sini kalau kita tahu tadi PP itu titik dekatnya adalah 25 ya, jarak paling dekat yang bisa kita melihat dengan jelas. Kalau dideketin lagi malah jadi nggak jelas. Nah, itu. Nah, kekuatan lensanya bisa kita cari seperti ini ya, P ya. P di sini ya, paling bawah 100 dibagi S dikurangi 100 per PP. Apa itu? P itu adalah kekuatan lensanya. S itu adalah jarak bendanya. PP itu adalah titik terdekat hipermetropi. Atau bisa 100 per S-nya itu adalah jarak sesungguhnya. Jarak normal ya, 25. PP itu adalah jarak kalau orang hipermetropi. Atau karena tadi ya S-nya sama dengan 25, maka 100 dibagi 25 itu sama dengan 4, bisa diringkas rumus yang sampingnya. P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP. Jadi misalnya PP-nya ya kita ganti 50 nih, orang hipermetropi nggak bisa lihat kalau jaraknya kurang dari 50. Jadi kalau membaca itu dijauhin ya. Jaraknya setengah meter misalnya ya. Misalnya ini contohnya. Nah, itu 100, PP-nya diganti 50. Berarti 100 per 50 berapa? 2 ya. Sehingga P sama dengan 4 dikurangi 2. Nah, itu plus 2. Plus 2 itu jarak terdekatnya itu 50 ya. Nah, gimana kalau lebih dekat lagi? Gimana kalau lebih jauh lagi? Nah, nanti dihitung sendiri. Itu. Kemudian berikutnya adalah mata tua atau presbiopi. Mata tua itu titik dekatnya lebih besar dari 25. Titik jauhnya kurang dari tak hingga gitu ya. Sehingga apa? Ini karena sudah terlalu sering dan sudah terlalu banyak digunakan ya semasa hidup. Nah, ini kan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, nah itu biasanya akan memiliki mata tua seperti ini. Nah, ini harus ditolong dengan dua jenis kacamata yang digabung jadi satu. Nah, jadi ada kacamata minus, kacamata plus yang digabung jadi satu. Jadi kalau diamati itu nanti ada bagian yang tipis, ada bagian yang agak tebal di kacamata itu gitu ya. Kacamata yang bagian atas yang min itu untuk melihat jauh. Kalau buat baca, nah itu pakainya yang bawah gitu ya. Gitu. Kemudian astigmatisme atau silindris. Nah, mungkin dari kalian ada yang silindris gitu ya. Kalau menggambar garis itu susah, kalau melihat banyak garis-garis itu jadi pusing. Nah, itu bisa jadi tanda-tandanya. Silakan diperiksakan. Nah,
Penderita astigmatisme itu tidak mampu melihat garis-garis horizontal dan vertikal secara bersama-sama. Hal tersebut terjadi karena kornea mata penderita astigmatisme tidak berbentuk sferis, melainkan lebih melengkung pada satu bidang daripada bidang lainnya. Nah, cacat mata astigmatisme dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa silindris sehingga dapat terbentuk bayangan yang jelas pada retina. Nah, misalnya kalau kita pakai helm ya. Helm itu kan ada kacanya ya. Kacanya itu kadang-kadang bentuknya terlalu silindris. Nah, kita melihat ke samping, ke depan, ke samping lagi itu juga berbeda. Nah, sehingga perlu ditolong untuk orang silindris ya, perlu ditolong dengan kacamata lensa silindris. Nah, itu sebenarnya masih ada lagi ya, kayak pengapuran pada lensa mata, itu namanya katarak. Kemudian kenapa kok bisa terjadi kebutaan, itu karena apa? Nah, itu ada ya, kalian nanti cari sendiri gitu. Kemudian untuk menjaga mata kita biar tetap sehat itu bagaimana? Cara baca yang benar itu bagaimana? Kemudian ya biasakan melihat bintang-bintang di langit kalau kalian suka membaca ya, sehingga kita seimbang antara yang jauh dan yang dekat gitu ya. Jangan terus-terusan baca kemudian terbiasa membaca, lihat yang jauh-jauh jadi susah, atau terbiasa melihat yang jauh-jauh terus jarang baca buku, nah itu juga susah juga. Nah gitu ya, jadi diseimbangkan antara melihat yang dekat dan melihat yang jauh gitu ya, sehingga mata kita bisa sehat. Kemudian mata itu juga adalah nikmat dari Allah yang sangat luar biasa pada kita gitu ya, jadi harus kita jaga sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang tidak beres pasti kan kita nggak mau gitu ya. Makanya kita harus mensyukuri nikmat mata itu untuk digunakan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Jangan sampai kita udah dikasih nikmat mata sama Allah, dikasih kekuatan akomodasi sama Allah, sudah dikasih titik terjauh tak hingga, titik dekat sekian, tapi kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang bermaksiat kepadanya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita biasakan mensyukuri nikmat Allah itu minimal dengan membaca hamdalah, kemudian memanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan tentang mata ya. Masih ada banyak sekali yang masih kita nanti pelajari, yang bisa kita pelajari dari satu buah alat indera ini gitu ya. Nah, nanti bisa kalian lengkapi dengan diskusi-diskusi kita. Oke.